Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 93 Harapan Pengobatan Tradisional Jawa. Ketika dia sampai di ruang resepsi, yang menarik perhatian Henry adalah deretan meja dan kursi antik. Sebuah plakat bertuliskan "Jalan Terbesar Menuju Kesederhanaan" dan rak buku yang dipenuhi berbagai buku kedokteran. Suasana di dalam rumah terasa aneh sekaligus memabukkan, yang membuat kesan Henry terhadap uang semakin baik. Kelima Guleseng tampaknya adalah kenalan pada pandangan pertama, dan mereka semua duduk dengan santai. Bahkan posisi duduk mereka tampak tetap. Tuan Wang ingin membiarkan Henry duduk di sebelahnya, tetapi Henry menolak. Meskipun dia sombong sebelum kompetisi, saat itu berbeda. Akhirnya, dia duduk di tepi, dengan Guang Yang Hui duduk di sebelahnya. Sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk bersaing dengan teman muda Henry. Ini membuka mata saya dan memungkinkan saya melihat masa depan dan harapan pengobatan tradisional Jawa. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup. Tuan Wang memandang Henry dengan wajah penuh, berkata sambil tersenyum. Ya, melihat keterampilan medis yang luar biasa dari teman muda Henry benar-benar membalikkan gagasan kami, dan bahkan sangat mengejutkan. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam satu abad. Guleseng dan 5 orang lainnya memuji bersama. Meskipun Henry sulit diatur, setelah sebuah kompetisi, dia tetap menghormati 6 praktisi pengobatan Jawa kuno di dalam hatinya, dan terutama mengagumi Tuan Wang dari lubuk hatinya. Sekarang mereka sedikit malu untuk memujinya bersama-sama. Teman kecil Henry, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda tahu saya diracuni. Tuan Wang memandang Henry, matanya penuh senyuman, tetapi penuh rasa ingin tahu. Kelima Guleseng juga memandang Henry pada saat yang sama. Mata mereka juga penuh rasa ingin tahu dan keinginan. Tuan Wang, sebenarnya, saya mengetahui tentang keracunan Anda melalui pengamatan pengobatan Jawa. Setelah Henry selesai berbicara, dia tersenyum tipis. Kelima Guleseng menghela nafas panjang. Mereka sering memeriksa denyut nadi satu sama lain tanpa menyadarinya. Teman kecil Henry, bagaimana kamu melihatnya? Guleseng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya pertama kali datang ke tempat kejadian dan menyapa karyawan Kili Group, saya sengaja mengatakan bahwa mereka delisting untuk membuat marah Tuan Wang. Meskipun saya melihat karyawan Kili Group pada saat itu, saya terus melihat mereka dari sudut mata saya. Tuan Wang sangat marah pada saat itu. Ketika saya melihatnya marah, matanya terasa sakit dan wajahnya sedikit pucat. Jadi saya tahu itu Tuan Wang sedang sakit. Namun, bagaimanapun juga, Tuan Wang memiliki banyak pengalaman hidup dan dengan cepat menutupinya. Sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk observasi lebih lanjut. Ketika Henry mengatakan ini, dia berhenti sejenak untuk memberi waktu kepada semua orang untuk mencernanya. Melihat semua orang terus mengangguk dan mata mereka penuh dengan keinginan akan apa yang akan terjadi, dia melanjutkan, ketika Tuan Wang sedang mendiskusikan pengobatan dengan saya mengamati Tuan Wang dari jarak dekat dan melihat bahwa dia sadar, jelas dalam ucapannya, dan matanya cerah.
sangat sehat, tapi tidak seperti orang sakit, yang membuatku sedikit curiga. Ketika Henry mengatakan ini, dia berhenti lagi. Guleseng dan yang lainnya terus mengangguk. Merekalah yang paling tahu tentang situasi sehari-hari teman lama ini. Tentu saja saya juga ingin mengetahui alasannya lebih jauh lagi. Dalam hal pengobatan tradisional Jawa, saya sangat tersentuh oleh kemarahan dan penghinaan Tuan Wang terhadap masalah pengobatan tradisional Jawa yang ada dan persyaratan ketatnya untuk Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Jadi saya melepaskan keinginan saya untuk dihapuskan dan diatur. Untukmu, dia menyetujui semua aturan permainan dan bahkan menawarkan untuk membiarkan Tuan Wang merawatnya terlebih dahulu. Henry berhenti lagi. Ketulusan terlihat di matanya. Apakah kamu tidak khawatir kalah jika melakukan ini? Guleseng bertanya sambil tersenyum. Saya juga khawatir. Tetapi saya merasa uang tidak dapat membeli dokter pengobatan tradisional Jawa seperti Tuan Wang. Jadi saya memilih untuk bertaruh. Bahkan jika saya membuat kesalahan dalam penilaian saya akan membantu Tuan Wang memeriksanya. Tubuhnya, saya percaya bahwa dengan pengalaman saya keterampilan medis pasti akan sangat bermanfaat baginya. Berdasarkan gagasan inilah saya harus memilih pasien ketiga dan merawatnya. Henry memiliki ekspresi yang sangat tulus di wajahnya, yang mana membuat Tuan Wang dan 6 orang lainnya merasa hangat di hati mereka, menatap Henry dengan mata yang lebih lembut dan penuh penghargaan. Lalu bagaimana kamu tahu kamu diracuni? Guleseng kemudian bertanya. Saat merawat orang kedua, Tuan Wang menggunakan akupuntur untuk melepaskan cadar yang selama ini dia tutupi. Wajahnya berubah menjadi ungu dan matanya kehilangan kecerahannya. Hal ini membuat saya lebih yakin tentang organ dalam Tuan Wang. 6 organ dalam telah rusak. Hanya ada satu kemungkinan untuk terluka seperti ini. Keracunan, kata Henry dengan percaya diri di wajahnya. Oke, bagus sekali, Tuan Wang memuji dengan keras. 5 orang dokter kuno bahkan bertepuk tangan untuk memuji. Henry masih terus tersenyum. Dia tidak rendah hati atau bersemangat dengan pujian ini, seolah-olah semuanya wajar dan normal. Tuan Wang, kami sudah saling kenal selama beberapa dekade. Kami tidak tahu kapan Anda diracuni. Kami bahkan lebih penasaran bagaimana Anda mengendalikannya dari kami. Jin Ruichong bertanya sambil tersenyum. Hei, saya merasa malu ketika berbicara tentang racun ini. Saya mendapatkannya ketika saya berusia 31 tahun. Sekarang sudah 60 tahun. Tuan Wang mengatakan ini dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, kelima orang dokter itu langsung berteriak. Ternyata usianya 60 tahun. Hanya Henry yang bertindak dengan tenang. Selama pengobatannya tadi, diketahui bahwa racun telah menyerang organ dalam dan telah mencapai stadium lanjut. Perawatan ini hanya mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Adapun apa yang akan terjadi pada organ dalam dan bagaimana cara mengatasinya tergantung pada Tuan Wang. Jika Anda menjaga diri dengan baik, Anda mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Jika Anda tidak menjaga diri dengan baik, masa hidup Anda tidak akan pernah melebihi 10 tahun. Namun, jika saya tidak membantunya menghilangkan racun tersebut, saya khawatir dia tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Tuan Wang,
Saya ingin tahu jenis racun apa yang Anda tanam sedemikian kejamnya. Zeng Boribu bertanya dari samping. Hei, aku malu untuk mengatakan bahwa aku masih belum tahu jenis racun apa itu. Alasan mengapa keterampilan medisku terus meningkat adalah karena aku ingin membuang racun di tubuhku dan terus mempelajari berbagai ilmu kedokteran. Tapi sampai hari ini, saya masih belum tahu temukan solusinya. Setelah Wang selesai berbicara, dia memandang Henry, sepertinya ingin menemukan jawaban darinya. Henry tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Meskipun dia adalah murid dari Dokter Hantu tidak menggunakan racun sama sekali. Tetapi sebagai solusi untuk racun, dia tampaknya lebih cenderung melakukan eliminasi langsung dengan kekerasan semacam ini. Itu menunjukkan Dokter Hantu lebih unggul dari yang lain. Melihat Henry juga tidak menyadarinya, ekspresi Wang terlihat kecewa. Tuan Wang, siapa yang meracuni Anda? Zeng Boribu terus bertanya. Ketika Wang mendengar Zeng Boribu terus bertanya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks, termasuk kemarahan, kebencian, penyesalan, keengganan, dan yang lebih penting, ketakutan dan ketidakberdayaan. Melihat ekspresi Tuan Wang yang berubah, hati semua orang tersentuh sepenuhnya, dan mata mereka menjadi lebih penuh harap. Terutama Henry, sepertinya tertarik dengan hal-hal seperti itu. Bab 94 Murai Langit. Orang yang meracuni saya adalah seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari saya pada saat itu. Tuan Wang mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia telah menanggung beban berat baik secara fisik maupun mental. Tubuhnya tampak menjadi lemah. Ada sorot matanya yang semakin penuh ketakutan. Kelima orang Guleseng membuka mata lebar-lebar dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jantung Henry berdetak kencang. Sial, ada orang yang begitu hebat. Jika dia dipindahkan ke 60 tahun yang lalu, apakah dia bisa bertarung dengannya? Meskipun aku tidak berani mengatakan betapa kuatnya aku ketika aku masih muda, biasanya selusin orang tidak akan mampu menghentikanku. Meski begitu, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang itu. Wang Laorao berusia 91 tahun, berbicara tentang masalah ini. Rasa takut di tubuhnya begitu kuat bahkan membuat Guleseng dan yang lainnya merasa sedikit tidak percaya. Ada orang-orang yang sangat kuat. Tepat setelah Guleseng selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bukankah Henry di sebelahnya adalah contoh nyata? Henry sepertinya tidak mempedulikan kata-kata Gu sama sekali. Matanya terfokus pada Tuan Wang, menunggu untuk melanjutkan. Ya, saya masih muda dan energi saat itu dan menolak mengaku kalah. Saya bertarung beberapa kali tetapi dikalahkan dengan satu gerakan. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika saya bertanya kepada pihak lain apa mereka ingin melakukannya, mereka hanya meminta saya untuk bergabung dengan sebuah organisasi. Kata Tuan Wang di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil cangkir teh di atas meja, dan menyesapnya, yang sepertinya menekan ketegangan di hatinya. Organisasi apa? Geng Yingbo, yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Tian Kue,
Tuan Wang sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakannya. Begitu dua kata ini diucapkan, Gu Leseng dan 5 orang lainnya berdiri dan menatap Wang dengan mata penuh keterkejutan dan kegugupan. Henry kaget saat melihat adegan ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat mereka bereaksi begitu keras. Saat itu, saya tidak tahu apa yang disebut Tian Kue itu, dan saya belum pernah mendengarnya, jadi saya langsung menolaknya. Orang yang datang sangat marah saat itu dan mulai menyiksa saya dengan segala cara. Kebrutalannya membuat saya percaya bahwa organisasi ini jelas bukan organisasi yang baik, dan pasti ada yang salah dengannya. Jadi saya menolak untuk bergabung. Pada akhirnya, orang tersebut sepertinya tidak berdaya oleh saya dan meracuni saya. Mengatakan itu kepada saya jika saya tidak menjawab dalam waktu 3 hari, dia akan berada di sana. Saya datang ke sini pada hari ketiga untuk melihat saya mati karena racun, dan kemudian pergi. Begitu dia pergi, saya merasa seolah-olah tubuh saya menderita penyakit serius. Saya merasa panas dan dingin, dan seluruh tubuh saya sakit. Saya berlari ke kamar mandi berulang kali, dan bahkan mengalami halusinasi yang kuat. Saya pingsan segera setelah itu. Untungnya, ayah saya menemukannya pada saat itu dan mengambil tindakan tepat waktu untuk menyadarkan saya. Namun, meski dengan keahlian medis ayah saya, dia tetap tidak bisa menghilangkan racunnya, dan pada akhirnya dia hanya bisa menekannya dengan obat-obatan. Saya akhirnya berhasil mencapai hari ketiga, tetapi orang itu tidak muncul, dan saya tidak mati bahkan dengan bantuan obat-obatan. Jadi, sejak saat itu, saya terus mempelajari buku-buku kedokteran untuk mencari cara meredakannya. Untuk itu, saya bahkan membaca buku-buku legendaris seperti 5 Saraf Beracun. Tetapi saya masih belum bisa melakukan detoksifikasi. Pada akhirnya, saya hanya terus hidup sehari demi sehari, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, serta menyelamatkan diri saya sendiri pada saat yang sama, dan saya bertahan hingga hari ini. Setelah Wang mengucapkan kata-kata ini, seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Terlihat jelas bahwa hingga saat ini, dia masih memiliki kenangan segar akan teror dan rasa sakit semacam itu. Meskipun Gu Leseng dan yang lainnya tidak berbicara, mereka berdiri di tempat, seolah-olah mereka merasakan baptisan yang sesungguhnya, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah kata Tian Ke, memikirkan organisasi legendaris dan orang-orang itu. Mereka merasakan kegugupan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Tuan Wang, organisasi macam apa Tian Kue itu? Henry melihat Gu Leseng dan yang lainnya bereaksi tidak normal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika Tuan Wang mendengar pertanyaan Henry, dia terdiam pada awalnya, lalu memaksakan senyum dan berkata, "Teman kecil Henry, karena kamu bertanya dan kamu membuat heboh hari ini, saya pikir saya harus memberitahu kamu." Setelah Tuan Wang selesai berbicara, dia melihat kelima orang suci musik kuno dan melihat bahwa wajah mereka penuh dengan kekhawatiran, dan mereka bahkan tampak seperti tidak ingin Tuan Wang mengatakannya. "Beberapa teman lama, kita semua akan dikuburkan. Mengapa kita harus menghargai hidup kita lagi? Lebih baik memberikan tekanan dan harapan pada orang-orang muda. Mungkin mereka bisa memberi kita kejutan."
dengan tatapan matanya. Pandangan penuh tekad pada 5 orang suci musik kuno. Kelima orang itu berpikir sejenak dan mengangguk pelan. Henry telah menunggu, mengamati ekspresi ke-6 orang tua itu. Melihat keraguan mereka, Henry menjadi semakin penasaran. Teman kecil Henry, sebagai seorang praktisi pengobatan Jawa, Anda pasti akrab dengan Bianke, bukan? Tuan Wang memandang Henry dan bertanya. Bianke adalah seorang dokter terkenal di periode musim semi dan musim gugur. Komunitas medis selalu menganggapnya sebagai nenek moyang pengobatan kuno. Dia dikatakan sebagai orang bijak medis Jawa dan pendiri pengobatan kuno. Bianke dengan penuh hormat. Bianke adalah seorang dokter terkenal di generasinya dan teladan pengobatan tradisional Jawa kita, terutama prestasinya dalam pengobatan tradisional Jawa. Menurut saya, dia mungkin tidak sebaik Hua Tuo dan Sun Simyao di kemudian hari. Tuan Wang juga memuji hal itu. Hal ini membuat Henry semakin penasaran. Mengapa Tian Ke membicarakan Bianke? Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Tuan Wang sepertinya menyadari keraguan Henry dan melanjutkan, meskipun keterampilan medis Bianke luar biasa, dia iri dengan perawatan medis Raja Qinwu dan dibunuh oleh Li Si, tabib istana negara Qin. Henry mengangguk. Dia tahu semua tentang ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah membaca semua buku pengobatan Jawa kuno, dan dia mengetahui berbagai rumor. Tuan Wang tidak terkejut dengan penampilan Henry dan berbicara lagi, untuk membalaskan dendam Bianke. Murid-murid Bianke mengatur diri mereka sendiri dan mulai menghadapi Li Si. Pada awalnya, itu murni keterikatan pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, secara bertahap berubah menjadi konfrontasi antara pengobatan tradisional Jawa dan pengobatan resmi Jawa. Setelah lebih dari 2000 tahun berkembang, organisasi ini telah sepenuhnya terbentuk dan diberi nama Tianque. Mereka ingin mengalahkan pengobatan Jawa dan rumah sakit dalam keterampilan medis. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk merekrut sejumlah besar orang berbakat di bidang medis, dan bahkan menggunakan paksaan dan bujukan terhadap saya. Kali ini, kelima orang Guleseng tidak bereaksi karena terkejut, sebaliknya, Henry menjadi sangat terkejut. Mereka sekarang dapat dikatakan telah sepenuhnya menjadi kekuatan jahat, termasuk tidak hanya pengobatan tradisional Jawa dan pengobatan Barat, tetapi bahkan beberapa dokter asing telah bergabung dengan organisasi ini, menjadi organisasi yang memalukan dalam komunitas medis. Seolah-olah dia telah kehabisan tenaga terakhirnya untuk menyelesaikan semua kata-katanya. Henry duduk di tempatnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia terkejut. Dengan organisasi dan keberadaan seperti itu, bukankah tuannya akan mengetahuinya? Pertanyaan mulai muncul di benaknya. Bersambung.